ada perdebatan mengenai apakah masih relevan organisasi mahasiswa saat ini? Apakah harus bubar saja gitu kan? Kesalahan hari ini itu hanya akan diingat beberapa waktu saja gitu. Orang akan gampang lupa mengenai apa yang kita lakukan sejatinya. Wah, kamu apatis, kamu minim literasi, jangan mudah mendiskreditkan individu lah gitu. Cuma latar belakang orang untuk kuliah itu kan beda-beda, Mbak. Iya. Ada yang memang benar-benar ingin kuliah, ingin belajar, ingin bermain, ingin mencari hal baru, bahkan ingin mencari cinta sejatinya di kampus. Barangkali ada ya. Kan banyak pertanyaan spekulasi seperti ini. Apakah lebih baik magang atau berorganisasi atau menjadi kubu-kubu saja gitu kan? Bener. Aku mau ngerjainnya ketika sudah mood aja lah gitu. Kenapa kita nggak mengerjakan sekarang dan memaksa mood untuk ngalir gitu kan? Takut aku ngomongin politik. Oh gitu ya Kak. Enggak apa-apa. Nah, halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode pertama Bincang Bintang, podcast dari Himpunan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Senang banget ya akhirnya podcast ini bisa berjalan kembali. Nah, buat episode perdana ini kita kedatangan tamu spesial banget nih yang punya banyak cerita seru soal organisasi. Dari rapat yang gak ada habisnya, tantangan organisasi, sampai momen-momen seru yang pasti bikin kalian relate. Kak Revian Aziana Putra, halo Kak. Halo. Apa kabar nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah mau datang di podcast Bincang Bintang. Dengan senang hati. Ya gimana Li? Live update seorang Kak Revian. Lagi disibukkan sama apa nih Kak? Skripsi. Oh, skripsi pasti ya. Karena udah semester akhir ya, dan mulai resah karena teman-teman sudah pada lulus gitu. Iya. By the way, kita belum pernah ketemu dan belum pernah ngobrol ini ya Kak. Pertama kali ya. Iya, ini pertama kali kita. Makanya hari ini kita bakal ngobrol santai aja Kak. Dan pastinya tetap menarik gitu ya buat didengar seputar organisasi dan kehidupan kampus. Karena pasti kalau ngomongin organisasi itu relate banget gitu ya sama mahasiswa. Ada serunya, capeknya gitu ya Kak. Hektiknya juga ada, tapi pasti momen-momen yang seru dan menariknya juga pasti ada. Pasti. Ya, semoga bisa berbagi dengan teman-teman ya. Sekecilnya itu apapun ya. Apalagi Kak Revian sendiri kan punya pengalaman yang cukup panjang di dunia organisasi gitu kan Kak. Dari mulai menjadi wakil ketua HMPS Ilmu Komunikasi, ketua PPM, sampai menjadi presiden BEM Universitas Amikom Purwokerto angkatan 2025 tahun 2025. Malu nih aku nih. Malu ya. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri selama berorganisasi itu ya, menurut Kakak seberapa penting sih organisasi itu untuk pengembangan diri mahasiswa gitu, dan sebenarnya sebesar apa pengaruhnya terhadap kehidupan perkuliahan ataupun mungkin buat kehidupan kedepannya gitu kan? Berarti apakah manfaatnya bagi mahasiswa sendiri? Sebenarnya kalau diceritakan terlalu panjang ya. Cuma singkatnya dengan berorganisasi kita jadi lebih banyak mendengarkan sih. Karena dengan pengalaman organisasiku itu memang dimulai baru pada saat kuliah. Dulu waktu-waktu masih sekolah SMP SMA itu ya memang hanya main aja, main PS gitu kan. Akhirnya kuliah dapat kesempatan untuk beraktivitas produktif di organisasi gitu. Intinya bisa menjadi lebih dewasa sih, karena di dalamnya memang terbanyak orang-orang yang mempunyai visi misi yang sama sebenarnya, cuma pikirannya beda gitu loh. Di situ belajar memimpin pasti, pun pada akhirnya kita harus mendengarkan juga, karena kita kalau mau belajar tapi tidak pernah mendengarkan, sejatinya ya kita menjadi pribadi yang egois ya. Mungkin juga di organisasi itu kan kita belajar untuk bekerja sama secara tim, nanti di dunia kerja juga sama gitu ya kamu. Oke, benar sekali. Ini korelasi dengan kerja memang sangat-sangat make sense ya. Maksudnya kita belajar di organisasi itu sebenarnya hanya pada lingkup kampus. Namun sebenarnya jejaring itu bisa diciptakan sampai keluar kampus sebenarnya itu. Untuk apa nantinya? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih baik dibahas dari awal ya. Sekarang kan lebih ada perdebatan mengenai apakah masih relevan organisasi mahasiswa saat ini? Apakah harus bubar saja gitu kan? Saya menjawab itu dengan simpel saja.
orang yang tidak pernah merasakan tidak akan pernah tahu rasanya gitu. Dan aku tidak akan pernah mendebat mereka. Seperti ada salah satu konten yang viral 5 mahasiswa melawan 1 mahasiswa non organisasi. Itu hanya menjadi dialektika yang tidak akan pernah selesai. Karena memang kita harus benar-benar merasakan langsung gitu. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saja gitu. Oke, jadi pokoknya banyak gitu ya Kak, insight yang bisa kita dapetin dalam dunia organisasi. Alhamdulillah gitu sih. Saya rasakan sampai akhir perjalanan di kuliah ini memang bahagia banget sih. Bahagia banget ya Bisa Kak. bermanfaat kuncinya ya. Iya. Itu sih. Nah kalau ngomongin organisasi dan dunia kampus gitu ya kan kita pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya public speaking, apalagi sebagai mahasiswa gitu ya. Kita sering kali dituntut untuk mempunyai public speaking yang bagus gitu ya, berani untuk berbicara di hadapan banyak orang gitu, berani untuk menyampaikan pendapat. Nah tapi di sisi lain juga mungkin masih banyak nih mahasiswa atau anak-anak yang memang masih sering takut atau masih gugup untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, kalau dari Kak Revian sendiri, gimana sih caranya untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keyakinan diri saat ingin berbicara di hadapan publik? Lakukan saja sih sebenarnya ya. Kesalahan hari ini itu hanya akan diingat beberapa waktu saja gitu. Orang akan gampang lupa mengenai apa yang kita lakukan sejatinya ya. Namun memang pada akhirnya aku mempunyai fondasi bahwasanya keberanian memang harus diasah. Kalau kita tidak pernah mengasah, manusia akan mudah menjadi pecundang gitu aja gitu. Namun pada akhirnya ketika praktek untuk berbicara di depan umum, kita memang harus sering-sering berlatih gitu. Jadi kita tidak akan menjadi pribadi yang asal ngomong aja gitu. Aku berawal dari pribadi yang tidak anak muda lah, anak muda yang urakan, pengennya bebas gitu. Tapi itu hanya ada pada fase mahasiswa baru sampai semester 3. Dari tampilanku dulu memang benar-benar urakan banget. Tapi pada akhirnya ketika sudah nyebur ke organisasi pada semester 3 yang memang benar-benar produktif dan memang diamanahi sebagai wakil ketua, akhirnya bagaimana ya untuk memimpin organisasi dan membersamai teman-teman supaya teman-teman juga minimal bisa mendengarkan gitu. So aku berpikir, berarti memang aku harus mencontohkan dulu gitu. Aku harus menjadi pribadi yang sudah selesai gitu. Walaupun pada akhirnya nggak bisa berjalannya dengan 50-50 lah gitu. Kita dengan kesibukan kita dan produktivitas di organisasi. Karena kalau ada yang nanya, Mas, aku pengen tampil di depan umum, aku pengen ikut organisasi, tapi aku belum selesai dengan diri sendiri gitu. Kapan mulainya gitu? Kalau nunggu sempurna kapan mulainya gitu kan? Itu sih sebenarnya. Berarti kita harus berani untuk mencoba gitu. Apapun coba aja dulu gitu ya Kak. Lakukan aja dulu. Namanya juga manusia pasti kalau gagal itu udah hal biasa. Itu pasti. Memang harus gagal dulu dan memang berani salah. Toh ketika sudah menjadi mahasiswa gitu, salah itu hal yang sangat-sangat wajib. Karena apa? Ya apa yang kita pikirkan sebenarnya gitu. Barangkali memang mahasiswa itu latar belakangnya beda-beda. Ada yang bisa mandiri untuk bayar sendiri, ada yang masih dibiayai orang tua. Tapi kalau masih dibiayai orang tua ya coba jangan disia-siakan gitu. Memangnya kalau kita salah, kita berkewajiban untuk membeli kebutuhan rumah. Kan belum gitu kan. Ya sudah coba saja gitu. 4 tahun itu sangat singkat karena memang saya sedang berada di ujung perjalanan itu ya. Jadi trial and error-nya tuh pasti banyak gitu banget ya. Oke, nah selain aktif di organisasi, mahasiswa juga sering banget dikaitkan dengan isu-isu politik gitu ya sebagai mahasiswa kan ya Kak? Ya pasti, itu sangat selaras dengan tujuan adanya mahasiswa ya. Iya,
adanya kadang mahasiswa turun ke lapangan untuk ikut demo gitu ya menyuarakan Kak. aspirasi Iya gitu ya. benar. Nah tapi belakangan ini tuh muncul ya Kak stereotip kalau mahasiswa tuh sekarang cenderung apatis gitu atau kurang peduli nih terhadap isu-isu politik yang lagi dibicarakan gitu kan. Nah kalau melihat fenomena itu sendiri, setuju nggak sih Kak Revian dengan anggapan bahwa mahasiswa zaman sekarang tuh cenderung apatis gitu? Itu hanya anggapan umum sih sebenarnya. Hmm. Kalau menurut keyakinan saya gitu. Gen Z kayak kita kan mahasiswa ya, itu cenderung sebenarnya cerdas. Kita lebih peka terhadap keadaan. Begitupun keadaan sosial politik di negara ini kan. Mm-mm. Anggapan-anggapan adanya bahwasanya mahasiswa apatis itu sebenarnya kita juga punya sikap gitu loh. Untuk apa kita mati di negara seperti ini gitu? Hmm. Untuk apa kita hanya berbaring di tempat tidur? Jikalau tidak ada ucapan dan itikat baik untuk berpihak kepada kebenaran gitu kan. Hmm. Itu yang seharusnya kita sadar bahwasanya kewajiban mahasiswa memang pada akhirnya menjadi penyeimbang sebuah negara gitu. Walaupun pada akhirnya mahasiswa ini tidak hanya dituntut memberikan perubahan sendirian gitu. Mahasiswa hanya bagian kecil daripada perubahan. Contoh reformasi 98 gitu kan. Sebenarnya mahasiswa memang sangat-sangat menjadi motor perubahan. Barangkali kita lupa, selain mahasiswa pun banyak masyarakat, gerakan-gerakan rakyat yang lebih berpengaruh gitu. Ya mahasiswa hanya bagian kecil, cuma kadang memang dituntut oleh masyarakat yang akan selalu mempunyai stereotip, ngapain kau demo-demo, memangnya sudah pintar belajarnya gitu. Tapi setidaknya ketika kita melakukan aksi massa atau demo, walaupun kadang ada anggapan kayak memangnya pemerintah mendengar, memangnya ada perubahan, minimal ketika kita turun ke jalan itu memberikan pencerdasan kepada masyarakat, karena memang pada dasarnya tidak semua orang bisa merasakan bangku kuliah dan pendidikan itu sejatinya mempunyai milik untuk semua kalangan dan aksesnya mudah. Harapannya negara bisa menjamin itu. Iya. Nah, kan Kak Revian tuh maksudnya menjadi presiden dan pasti kan menaungi anak-anaknya gitu kan. Nah, tapi waktu menjadi bagian tersebut, Kak menemukan nggak sih kayak, aduh ini anak kayaknya mahasiswa zaman sekarang tuh kok nggak kurang peka nih. Pernah nggak ada di fase itu gitu Kak? Ya pastilah. Tapi jangan pernah lelah untuk mengajak sih. Tanpa kita ngeklaim, wah kamu apatis, kamu minim literasi. Jangan mudah mendiskreditkan individu lah gitu. Ibaratnya kita kewajibannya hanya mengajak untuk berpihak kepada kebenaran gitu. Walaupun pasti capek, cuma ya jangan sampai capek untuk mengajak aja gitu. Pastilah kesel lah. Sebenarnya kesel. Dan kenapa sih ya? Cuma latar belakang orang untuk kuliah itu kan beda-beda Mbak. Iya. Ada yang memang benar-benar ingin kuliah, ingin belajar, ingin bermain, ingin mencari hal baru, bahkan ingin mencari cinta sejatinya di kampus. Barangkali ada ya. Latar belakang saya ketika memang mengajak kawan-kawan untuk bermanfaat, itu lakukan apapun yang kau senangi di kampus, apapun mediumnya gitu. Organisasi hanya salah satu medium pilihan mahasiswa untuk berproduktif. Jadi janganlah kita sering menganggap bahwasanya kamu nggak masuk organisasi, kamu nggak bakal sukses, enggak kok. Begitupun yang ada di dalam organisasi seperti kita pun belum tentu loh gitu. Tapi selama itu juga Kak Revian mengalami kendala nggak sih Kak dalam memimpin sebuah organisasi gitu? Kendala ya? Ya pastilah. Cuma pasti ya kan, namanya juga organisasi pasti ada aja gitu. Cuma aku yakinnya kan ya Tuhan punya kendali gitu. Kendala akan selalu ada dan memang kita dituntut untuk artinya peka terhadap sebuah dinamika, karena organisasi yang sepi dan hanya terlihat visualnya saja, tidak ada dinamika gitu. Berarti orang-orang beranggapan bahwasanya organisasi itu selayaknya rumah yang mati gitu. Justru cenderung ketika banyak dinamika, kita banyak berdebat. Yap, betul. Dengan argumen-argumen yang objektif, itu akan semakin
menghidupkan arah gerak organisasinya kan lebih terarah lah gitu. Karena mungkin kalau tanpa organisasi, tanpa perdebatan kayaknya nggak mungkin Nggak nih mungkin, kita. iya. Pasti nggak mungkin ya Kak. Nah, kalau kita kan tadi udah ngobrol soal pandangan mahasiswa terhadap politik ya. Sekarang pengen bahas nih soal sikap dalam berorganisasi. Karena kadang dalam organisasi juga pasti ada isu-isu politik yang muncul dan sering jadi perbincangan gitu kan. Kan nggak mungkin enggak karena organisasi. Nah, menurut kakak dalam sebuah organisasi itu lebih baik bersikap netral atau justru boleh memihak terhadap suatu isu politik tertentu? Oke. Kalau di organisasi ya pastinya harus berpihak dong. Harus berpihak ya Kak? Karena memang ketika dilihat saja entah itu di himpunan atau di eksekutif, kan ada departemen-departemen sosial politik gitu kan yang berfungsi untuk mengeskalasi gerakan dan menjadi penyalur advokasi mahasiswa gitu. Ketika kita bersikap berarti kita memperjuangkan banyak hak-hak mahasiswa gitu. Pada intinya kita berorganisasi itu mewakafkan diri kita untuk mengurusi kemaslahatan mahasiswa gitu atau umat dalam negara gitu kan. Itu pasti harus sih. Karena memang kalau di organisasi itu kan menjadi wakil dari mahasiswa gitu. Iya, wakil dari mahasiswa karena kalau bicara soal politik itu pada akhirnya kan banyak yang bilang ya apa sih politik gitu guys, apa sih politik gitu. Ya intinya apa yang kau makan besok itu berhubungan dengan politik gitu. Iya betul banget. Untuk sesuap nasi lah gitu. Iya betul banget karena pasti politik itu bakal dirasain sama semua rakyat Indonesia gitu ya Kak. Terus untuk menyikapi sebuah isu politik yang baik dan benar itu seperti apa Kak? Entah itu politik kampus maupun politik apa aja boleh Kak. Di suatu tatanan negara ya. Ya kita objektif sih sebenarnya, harus objektif dan otokritik itu dilakukan pada waktu prosesnya gitu. Proses upaya untuk mewujudkan sebuah program kerja gitu. Jangan fokusnya ke individu gitu. Karena ya kita ketika hanya fokus ke individu itu akan berhubungan dengan hukum-hukum negara gitu kan. Akhirnya kita bisa semakin terancam gitu. Kita menggunakan kritik dengan sarkas, dengan komedi aja kadang masih mendapatkan teror ancaman ya. Iya, gitu kan? Kan. Banget. Iya. Tetap objektif riset begitu. Gitu ya, Kak. Lalu karena kan kita bukan backgroundnya hukum atau politik gitu ya kan. Jadi kita juga belajar. Kadang nggak percaya diri kalau ngomongin politik gitu. Iya, gitu Kak. Tapi sebenarnya rumpun ilmu komunikasi itu teksnya itu ketika nantinya kita ada di misalkan jurnalistik, media ataupun di sebuah perusahaan itu akan banyak belajar mengenai di luar ranah komunikasi, misalkan teks ekonomi, ada pembahasan mengenai hukum dan lain-lain sih sebenarnya ilmu komunikasi itu sangat-sangat luas dan relevan menurut saya. Ya, dan politik pun kayaknya bisa menjadi perbincangan semua orang ya karena politik negara ya gitu itu ya, Kak. Sebuah negara atau sebuah sistem itu akan selalu mewacanakan apa yang harus dibicarakan hari ini gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin organisasi dan kegiatan kampus nih Kak Revian sendiri kan dikenal super sibuk, mahasiswa super sibuk gitu ya, mulai dari enggak sih. Ya itu anggapan teman-teman ya enggak apa-apa. Itu berarti alhamdulillah dikira produktif gitu ya. Mulai dari organisasi kampus gitu ya, ikut organisasi ini itu gitu ya. Terus kegiatan kampus lainnya mungkin atau aktivitas kakak yang di luar organisasi mungkin ya. Nah, penasaran nih gimana sih caranya Kak Revian sendiri dalam mengatur dan membagi waktu di tengah kesibukan yang padat gitu kan pasti hektik banget gitu ya itu Kak. Dan mungkin juga boleh sharing tips and triknya buat mahasiswa supaya bisa mengelola waktu dengan lebih efektif gitu. Mengontrol emosi contohnya gitu ya. Sebenarnya kita mulai dari berawalnya aku ikut organisasi ya. Khususnya di himpunan ini bahwasanya kita itu memang berawal dari orang-orang yang sangat dekat sebenarnya. Entah itu kita seangkatan 22 atau bahkan dengan kakak-kakak pendahulu yang akhirnya bergabung dalam satu kepengurusan gitu. Cara kita membaur itu ngalir saja, tidak kaku dan memang terkesan sangat-sangat tongkrongan gitu.
apa ketika kita bisa ngalir, tapi ngalir yang mempunyai garis edar ya, garis edar pada akhirnya tujuannya pasti gitu. Itu hal-hal kecil itu alhamdulillah tidak terlewat gitu. Beda dengan kita yang terlalu progres dengan hal-hal yang timeline gitu ya. Itu sih intinya jangan terlalu kaku untuk menggerakkan sebuah proker-proker yang ada. Karena kalau di himpunan itu kan lebih santai sih. Itu justru aku lebih nyaman di himpunan gitu. Dibandingkan dengan di eksekutif memang sangat-sangat lebih menantang gitu. Pun akhirnya sama-sama mendapatkan kebahagiaan sih karena bermanfaat, dan ketika ditanya bagi waktunya gimana, yang penting walaupun kadang kita harus merelakan jam tidur gitu. Acara pagi misalkan jam 9 kayak hari ini gitu. Ya kita harus tanggung jawab lah. Begitupun kita belum tidur gitu. Itu akan tetap berangkat sih. Dan itu molor itu sangat-sangat saya banget ketika di himpunan. Tapi ketika di tatanan organisasi yang lebih serius, justru sebagai pemimpin itu harus disiplin sih supaya teman-teman juga tertular gitu. Aku tipikal orang yang masih belajar juga mengenai pembagian waktu antara kuliah, antara organisasi. Tapi alhamdulillah pada saat semester 7 aku berkesempatan untuk magang juga. Itu menjadi tantangan untuk diriku sendiri. Aku berpikir, kan banyak pertanyaan spekulasi seperti ini. Apakah lebih baik magang atau berorganisasi atau menjadi kubu-kubu saja gitu kan? Dan aku mematakan hal itu, kenapa tidak keduanya saja gitu? Antara organisasi dengan magang bisa dilakukan karena ketika kita tidak mengambil kesempatan itu, justru akan menjadi penyesalan di akhir perjalanan gitu. Dan alhamdulillah aku bisa magang dan bisa memanage organisasi eksekutif pada saat semester 7. Jadi aku akan menjawab keduanya relevan gitu. Keduanya relevan ya Kak. Tapi mungkin boleh dikasih sedikit tips and triknya. Tips and triknya ya. Caranya Kak Revian dalam membagi waktu itu gimana Kak? Gimana ya Mas? Aku bingung sih menjelaskannya ya. Tapi pada akhirnya melawan kemalasan adalah tugas kita sehari-hari. Dan aku selalu berdoa untuk tidak dijadikan pribadi yang malas. Karena penyakit sekarang itu ya semua orang malas lah ya. Iya, kalau malas dan nanti malah jadi nggak ngerjain betul. apa-apa gitu. Dan ya. jangan tunggu nanti gitu. Iya. Kadang orang ada yang punya sikap kayak aku mau ngerjainnya ketika sudah mood aja lah gitu. Kenapa kita nggak mengerjakan sekarang dan memaksa mood untuk ngalir gitu kan? Akhirnya kan bisa nyambung gitu. Yaitu dengan medium mendengarkan musik lah, dengan kita keluar gitu. Itu sih maksudnya. Asik lah, produktif lah, karena dengan banyaknya pekerjaan akhirnya kita tidak bingung. Karena aku justru lebih tersiksa ketika tidak ada pekerjaan. Iya. Bingung mau ngapain benar, gitu ya Kak. Benar sekali. Cuma pada semester 8 ini memang aku benar-benar stop untuk berorganisasi gitu. Karena memang sudah berjalan 3 tahun mungkin ya di organisasi, akhirnya yang merasa kayak aduh kosong banget nih gitu. Cuma kayak ya sudah, ini kayaknya memang aku harus fokus ke tugas akhir gitu. Itu. Karena udah mau skripsi juga gitu ya Kak. Dan mulai bergaul keluar lah, karena kalau kita menjadi figur di kampus gitu, itu hanya berjalan 4 tahunan. Ketika kita sudah lulus, kita akan tidak dikenal. Begitupun dengan adik-adik kita gitu. Iya, karena tujuan kita untuk kuliah juga yang pertama karena perkuliahannya gitu ya Kak. Gitu. Nah tadi ngomongin juga pasti jam tidur kurang itu dalam organisasi relate banget gitu ya Kak. Kamu pun barangkali sama ya? Sama-sama. Nah, kalau boleh kelas balik gimana sih perjalanan dari awal gitu? Kalau boleh diceritakan perjalanan dari awal Kak Revian dalam dunia organisasi. Masuk organisasi gitu ya? Iya. Ya itu aku baru mulai masuk organisasi ketika kuliah. Dulu itu gabut mau ikut apa ya, entah itu ikut unit kegiatan mahasiswa, ikut BEM, ikut legislatif atau bahkan mencari volunteer di luar gitu. Aku lebih asik nongkrong ketika maba sampai semester 3. Sebenarnya ada hasrat ingin mengikuti himpunan, tapi ya umurnya kampus kita yang entah kisaran 17 tahun pada saat itu memang belum ada himpunan gitu. Dari 5 prodi, karena kan sekarang sudah bagus ya. Iya. Lebih dari 9 sampai 10 prodi ya.
akhirnya pada saat itu memang kita mempunyai energi yang sama. Bagaimana kalau kita mempelopori untuk membuat sebagai himpunan, untuk membuat fondasi gitu. Pada tahun 2023 alhamdulillah koneksitas kita dengan kesadaran Ibu Kaprodi kita, beliau mengumpulkan kita di satu ruangan, entah itu ruangan berapa aku lupa. Akhirnya dibentuklah cikal bakal daripada himpunan MPS lah ya. Iya. Himpunan Mahasiswa Program Studi. Iya. Itu dulu cikal bakalnya kan dinamakan sebagai Ilkom Community. Ilkom Community. Kalau nggak salah tahun 2023 itu di bulan Mei juga gitu, karena kebanyakan kan ada apa sih ulang tahun himpunan namanya apalah apa sih Disnatalis gitu ya. Barangkali kalian lupa gitu. Nanti dicek aja kalau mau lihat itu ada di postingan IG prodi kita Ilkom Amikom. Intinya adalah postingan di tahun 2023 gitu. Intinya seneng lah cikal bakal kita akhirnya membuat proker yang benar-benar apa kita mampunya buat apa ya. Ya barangkali sekarang namanya menjadi spekta gitu. Dulu memang ininya lomba lah. Perkara nama kan itu banyak perkara nama aja gitu. Sama sebenarnya gitu. Membuat lomba mengenai yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, entah itu lomba new presenting, lomba apalah stand up juga dulu kita sempat buat gitu. Keduanya akhirnya membuat event-event yang selaras dengan jurusan gitu. Entah itu welcoming party mahasiswa baru. Padahal dulu itu belum ada pendanaan dari kampus sebagai subsidi. Ya kita sebagai mahasiswa yang mempunyai semangat kolektif ya kita mandiri lah gitu. Sedikitnya memang kampus membantu. Iya. Cuma kalau kita nunggu uangnya ada, tapi sejatinya akan lebih mahal ide itu sendiri gitu. Ya benar. Mungkin kalau dulu awal-awal belum mau masuk organisasi kayak aduh apa sih itu masih kayak gitu ya Kak, masih pengen bebas, masih pengen belum terikat akan sesuatu gitu. Jadi udah jadi mahasiswa kupu-kupu aja, kuliah pulang kuliah gitu. Paling apa sih ngerjain tugas. Iya benar. Nah kalau misal di organisasi gitu ya Kak, mungkin kadang ada beberapa hal yang kayak perbedaan pendapat gitu. Nah kalau dalam mengatasi hal-hal seperti itu gimana Kak? Karena pasti itu relate banget untuk orang-orang berorganisasi gitu kan Kak. Itu caranya gimana gitu ya. Iya. Kalau sepengalamanku dulu ya di himpunan itu ada kalanya kita serius untuk malah justru kita sering keluar kata-kata umpatan gitu kan. Karena rapatnya memang kadang nggak formal gitu. Maka kata-kata umpatan itu sering sangat-sangat muncul gitu. Tapi alhamdulillah kadang menjadi orang yang belum kenal jadi mudah bergaul, easy going ya. Terus akhirnya malah lebih mengalir. Tapi kadang kalau sudah timeline-nya mepet nih, ya kita harus hantam-hantaman dalam arti serius dong guys gitu. Kita serius gitu. Dan ketika aku di himpunan itu kita dengan kepanitiaan ataupun dengan pengurus harian itu sangat-sangat diktator sebenarnya. Karena kita pribadi yang sangat-sangat susah diatur, begitu pun diriku, akhirnya kita berkesepakatan lah gitu, untuk mengadakan sebuah denda ketika entah itu ketika telat, berangkat tanpa alasan. Ya dengan kesepakatan sangat-sangat fair ketika itu dilaksanakan bersama. Akhirnya ketika berangkat banyak yang melanggar, denda itu malah kadang bisa untuk biaya operasional dalam satu kegiatan, malah kadang ada kelonggaran, entah itu surplus daripada uang denda itu. Itu sih sebenarnya. Iya, jadi dari uang denda itu juga malah untuk membantu jalannya organisasi gitu. Cuma ya Kak. Seriusnya kita kadang memang ketika berdialektika di dalam forum itu sepaneng. Padahal latar belakang kita dengan sesama pengurus itu sangat-sangat dekat sebagai sahabat gitu. Jadi ketika sudah keluar dari ruang kelas kita akan lebih kembali ke settingan awal gitu. Iya, karena kalau di forum pasti masalah forum ya masalah forum gitu forum, ya Kak. Kalau udah di luar forum ya udah gitu. Beda. Iya, ya karena beda lagi. Ya tadi berawal dari teman-teman yang sangat harmonis sebagai tongkrongan, kalau terlalu santai malah kita saling menyepelekan. Iya, benar banget. Makanya tadi ya ada sistematika mengenai denda untuk bagaimana kita supaya disiplin. Salah satu caranya itu sih. Iya. Ketika mengalami perbedaan pendapat ya wajar sih. Wajar ya Kak. Karena kalau organisasi tapi kurang nggak ada nih yang berpendapat juga nggak jalan-jalan juga. Organisasinya nggak jalan-jalan juga gitu ya Kak. Kita selalu menanyakan
apa ide teman-teman yang barangkali kita belum kepikiran gitu ya, Iya. melemparkan ke forum lah gitu. Iya benar-benar, karena gak mungkin kita langsung memutuskan Iya. dari salah satu pihak aja gitu Dan ya ketika Kak. kita berada di posisi pemimpin pasti kan bingung nih, aduh mana nih keputusan yang harus diambil saat musyawarah gitu ya. Heeh. Ya memang sebagai pemimpin itu kita tidak bisa membahagiakan semua orang gitu. Cuma ilmunya kan kita ambil yang mudaratnya paling kecil gitu ya. Iya benar-benar. Itu sih ya, semoga Tuhan bersama kita selalu untuk melancarkan agenda-agenda kita gitu. Heeh. Kalau ada yang kurang setuju ya namanya juga musyawarah Iya gitu. betul banget. Itu Pasti sih. pandangan satu orang dengan orang lainnya Beda. berbeda. Cuma kita tetap menghormati perspektif teman-teman, dalam arti Mm-mm. kan kita tidak ingin menjadi ya apa ya pribadi atau pemimpin yang kolot gitu. Yang dalam prosesnya itu tidak menghargai opini orang, pendapat teman Heeh. kita tetap hargai kok. Karena dengan orang mulai bisa berpendapat, ya salah satunya itu teman-teman sudah latihan untuk bertampil di depan umum gitu. Iya benar. Sekarang balik ngomong lagi. dengan Heeh. kelompok saja, besok mungkin ngomong di Iya. depan publik gitu kan. Benar-benar. Jadi untuk menyampaikan pendapat itu juga salah satu cara untuk langkah awal untuk memberanikan diri tampil di hadapan Tampil di publik, depan publik. berbicara di hadapan Betul. publik gitu ya. Kayak itu juga meningkatkan kepercayaan diri agar public speaking kita juga makin bagus gitu Good, ya betul. Kak. Tapi dulu aku cenderung lebih banyak di belakang layar sih kalau di himpunan sih. Hmm. Makanya masih cara komunikasiku masih terlalu buruk gitu loh. Buruk dalam arti ya wis aku mau mburi layar kok, Oh, kenapa iya, harus iya. formal gitu Heeh, kan. heeh. Akhirnya ketika sudah mulai serius sebagai wakil ketua membersamai ketua Mas Lana dulu, akhirnya ya wis lah sebisa mungkin latihan serius lah gitu. Kita sudah terlalu tang gitu. Kalau kayak gini kadang teman-teman menganggapnya kayak apa sih ketua wakil kok Iya. cuma Heeh, aku tidak mendengarkan kata-kata yang tidak masuk untuk sebuah kritikan gitu. Kalaupun memang harus diubah ya kita ubah. Cuma kalau hanya untuk julid gitu kita tidak dengarkan, karena beberapa kesempatan juga event-event dari himpunan itu tidak ada ikatan ataupun euforia di teman-teman prodi itu tidak mendukung gitu. Atau kayak menyepelekan lah, apa sih kamu buat acara seperti itu memangnya akan relevan dan banyak yang datang gitu. Iya. Ya sudah, kita usahakan saja dengan hasil lah, dengan pembuktian gitu. Karena kalau cuma kita ngomong tanpa adanya pembuktian, mungkin kalau misal kita udah terjun kayak misal Kak Revian kan awalnya dari orang belakang gitu ya, orang di Iya. balik layar, terus menjadi wakil ketua kan juga harus bisa berbicara, dan mungkin kalau udah terjun tuh udah langsung all out Iya, gitu iya, ya iya, Kak, iya. mau nggak mau gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita tetap bisa menempatkan Betul. diri gitu ya Dan Kak. aku berpandangan bahwasanya mungkin perspektif teman-teman mengenai wakil ketua itu sangat-sangat berpikir bahwasanya sebagai wakil ketua itu kadang tidak dihargai atau kayaknya wakil ketua itu tidak ada deh gitu. Iya. Tapi kita coba tarik ke belakang loh. Yap. Sebagai Muhammad Hatta untuk menyeimbangi Bapak Proklamator kita Soekarno, justru dengan adanya Hatta itu untuk menahan sebuah gejolak-gejolak yang ambisius oleh Soekarno. Akhirnya wakil ketua itu berfungsi sebagai penyeimbang organisasi. Ada atau tidak ada, ya mereka itu kepalanya gitu. Dan kepala dan kaki harus selalu selaras gitu. Maka aku ingin mematahkan itu bahwasanya sebagai wakil ketua pun kita masih bisa action loh gitu. Bener-bener. Kita justru harus beda pandangan dengan ketua, dengan diselaraskan nantinya ketika sedang berdiskusi. Iya benar, karena kalau misal diibaratkan kayak sendal satu aja kita nggak berfungsi gitu kan Kak. Jadi pasti perlu berpasangan. ada berpasangan, harus berpasangan. Jadi perlu penyeimbang juga gitu ya Kak. Kecuali himpunan ini himpunan monarki gitu. Bukan lah, kita kan tetap ada hierarki, struktur yang benar-benar berjalan lah. Oke, terus mungkin balik lagi ke politik ya Kak. Takut aku ngomongin politik. Oh gitu ya Kak. Enggak Gimana apa-apa. dibahas nggak? Nah, tapi
balik lagi tadi yang terkait mahasiswa apatis gitu ya. Tapi kan Oke. menurut kakak itu enggak, itu hanya pandangan orang lain aja gitu. Tapi kayak misal di Amikom ini gitu ya. Misal ada sesuatu hal yang dirasakan oleh teman-teman aja, teman-teman kayak pada ya udahlah gitu. Itu gimana tuh kak? Capek kadang ya hidup ya gitu. Nah, Apalagi hidup bernegara gitu ya. Ya apapun dinamika politik di negara kita itu harus tetap kita lawan lah gitu. Makanya ada pepatah dari cendekiawan muslim Ali Syariati bahwasanya dia hanya berdoa seperti ini gitu. Ya Tuhan, tolong berikanlah aku kesehatan dan iman yang kuat supaya aku menjadi pemberontak sejati. Konteks pemberontak itu akhirnya kita sebagai mahasiswa harus berpihak loh. Ya salah satunya tadi pada kebenaran. Ya. Bagaimana kita bernegara sih? Bagaimana kita menyikapi keadaan bangsa di tengah pemerintah rezim-rezim seperti pada saat ini gitu. Ya akhirnya kita harus memperjuangkan program-program kerja dari pemerintah yang benar-benar pro dengan kebutuhan rakyat. Karena kita sebagai mahasiswa jangan mau lagi lah diiming-imingi program-program populis lah oleh seorang pemimpin manapun. Ya kita tidak sebut program apa ya. Iya. Walaupun capek, tapi bertahanlah dan melawanlah. Dan kita berpikir besok kita akan tetap hidup dan harus mencari makan sendiri. Bertahanlah sih itu sih sebenarnya. Jadi mahasiswa tuh harus melek lah ya. Melek lah ya. Walaupun kadang mikir kita nggak usah berpolitik, nggak usah berfilsafat. Ya. Tapi ada suatu tokoh filsafat kalau nggak salah namanya Romo siapa kalau dari Jogja ya kalau salah. Ya kita harus makan dulu baru berfilsafat gitu. Makan dulu tuh baru berfilsafat gitu iya, ya kak. Supaya nggak bohong tuh apa yang kita keluar dari pikiran-pikiran kita, harapan-harapan kita. Karena kalau sudah makan lebih fokus. Makan secukupnya ya, bukan makan dalam arti lapar oleh faktor-faktor kekuasaan gitu. Iya bener banget. Jadi makan ya secukupnya aja, seporsinya aja gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya kak. Baik. Begitupun mahasiswa, kita berbicara mahasiswa kan kita berpolitik di kampus juga gitu. Katakanlah miniature of government lah, pemerintahan kecil gitu. Yang seharusnya fungsi dari miniature government itu tidak sama dengan sistem bernegara kita ya. Tidak setaktis itulah seharusnya lah gitu. Kita harus beda. Kalau kita sama-sama seperti negara pejabat kita berpolitik, ya pada akhirnya aktivis seperti kita gitu hanya akan berlalu lalang seperti teman-teman sudah masuk di dalam sistem itu sendiri gitu. Ya bagus juga merubah dari dalam gitu. Cuma akhirnya ya itu aku sangat membenci ketokohan di organisasi. Oh gitu kak. Ya di kampus ya. Makanya ya ada perkataan kill your idol gitu. Tapi itu terlalu kejam. Iya. Patah itu. Cuma akhirnya bagaimana ketika ada hierarki tapi kita tetap berjalan dengan semangat kolektivisme yang bisa menghargai satu sama lain, memanusiakan manusia sih. Karena kalau tidak nyaman di sebuah organisasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya gitu, kayaknya orang-orang akan menyesal masuk organisasi. Jadi buatnya malah rumah kalian itu jangan terlalu saklek dengan keputusan-keputusan yang hanya sementara seperti ini gitu. Coba diselesaikan bersama-sama. Kita masih punya orang tua juga, ada pembina dan ada buka prodi juga. Atau bahkan dosen-dosen kombatan di Ilkom juga banyak gitu. Mintalah pendapat kepada beliau-beliau atau barangkali kepada pendahulu di himpunan gitu. Banyak kok sebenarnya. Karena kita ataupun saya salah satunya hanya menjadi pondasi dan teman-teman yang akan melanjutkan pembangunan itu rumah itu sendiri gitu. Oke. Ya, itulah. Iya. Nah, dalam organisasi pasti kan tujuan kita tuh membuat organisasi itu bisa menjadi maju dan sukses gitu. Amin. Ya, Ya, pasti itulah. Pasti. Ya. Nah, kakak punya itu nggak kayak misal cara untuk
supaya organisasi itu bisa maju dan berkembang secara lebih baik gitu. Oke. Jujur ya, aku tidak memakai teori ketika menjalankan sebuah organisasi. Kayak mungkin mikirnya seperti itu ya. Cuma ya berorganisasi adalah seni untuk memimpin juga gitu. Seni untuk memimpin ya, Ya, Kak? memimpin dan dipimpin tentunya ya. Iya, betul banget. Sebenarnya teori ya ada memang, kita baca gitu. Cuma barangkali itu hanya untuk menjadi pengetahuan umum saja. Untuk pelaksanaan itu nanti berbanding terbalik beda loh Mbak gitu. Akhirnya kita berusaha untuk memahami dan berupaya untuk menjadi organisasi yang relevan. Ya kita bisa riset aja apa yang kurang dari kita sebagai organisasi. Iya, benar. Kok kayaknya garing banget organisasi kita gitu kan. Iya, Ya kita harus riset dulu gitu. Apa yang kurang sih? Apa entah itu budaya kerjanya lah gitu. Atau promosinya yang terlalu kurang menarik gitu. Pada akhirnya apa yang bisa diambil dari kita berorganisasi gitu. Empati sih. Puncaknya empati sih. Iya, empati ya, Empati, Kak. kita jadi berempati dan bisa menjadi pribadi yang lebih halus lah gitu. Ya mungkin juga organisasi yang baik itu tergantung di dalamnya seperti apa gitu ya, orang-orang yang Kak. ada di dalamnya Iya, gitu. benar. Oke. Satu periode sangat pendek. Satu periode sangat pendek ya, Kak? Wow, oke. 2 periode itu pilihan. Ya, pilihan. Oke, pilihan. Mungkin Kak boleh nih kasih closing statement atau pesan kepada mahasiswa gitu, Kak, sebelum kita tutup, karena nggak kerasa ya, Kak, ternyata obrolan kita seru banget dari tadi, Kak, sampai nggak terasa udah ada di penghujung podcast juga. Dan jujur dari tadi banyak banget hal yang bisa aku sendiri gitu ya dapetin, Kak, dipelajari juga dari pengalamannya Kak Revian gitu, terutama soal organisasi, public speaking gitu ya, Kak, dan cara sebagai mahasiswa yang aktif gitu. Nah, boleh dikasih closing statement atau pesan-pesan untuk para mahasiswa gitu, Kak? Aku tidak pandai berkata-kata ya. Tapi singkat saya mengutip dari Suhoki bahwasanya orang seperti kita tidak layak mati di tempat tidur. Itu saja, semoga bermanfaat. Untuk pesan-pesannya gitu, Kak, untuk mahasiswa. Apa ya? Pesan dan motivasi mungkin ya. Pesan dan motivasi. Lakukan apa yang kau senangi di kampus ini. 4 tahun waktu yang sangat singkat. Apapun mediumnya. Begitupun kita di sini di organisasi. Ya, cobalah gitu memilih apa yang disenangi, karena begitupun kita harus bersyukur menjadi mahasiswa dan kita harus bermanfaat untuk diri sendiri. Iya, betul. Orang tua dan Indonesia. Iya, baik Kak. Kak Revian Aziana Putra, makasih banyak ya Kak udah mau hadir, udah mau menjadi bintang pertama di Bincang Bintang loh Kak ini, dan ngobrol bareng sama aku juga ya Kak. Ternyata Mas juga udah sharing cerita, pengalaman dan pandangan Kakak sendiri gitu. Oke, semoga kita akan menjadi bintang. Iya. Bagi kita sendiri. See you on top. Iya. Semoga apa yang tadi disampaikan juga bisa jadi insight dan inspirasi buat teman-teman semua. Tentunya, gitu ya Kak. Ya. Dan terima kasih banyak ya Kak sekali lagi, dan sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Bincang Bintang HMPS Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Bye bye. Sorry ya guys. Makasih ya. Anjay. Semangatnya tercepat tadi ya.